Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan shalom. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan Halim, atau yang lebih dikenal dengan nama Deka Halim, dengan pendidikan terakhir menyelesaikan penelitian pasca doktoral di Universitas Strasbourg, Prancis pada tahun 2010, yang dibiayai oleh pemerintah Prancis. Saat ini, saya adalah dosen program studi D4, Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa, Politeknik Internasional Bali, Tabanan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang penelitian. Adapun penyajian PDD UKT-PT penelitian ini saya bagi ke dalam 4 kelompok sebagaimana pada tabel berikut. Penelitian sejak saya bergabung di Politeknik Internasional Bali mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini, sebagaimana disajikan pada tabel A dengan jumlah 6 penelitian. Lalu kemudian penelitian sejak tahun 1993 sampai dengan 2018, yaitu saat saya menjadi dosen, sebagaimana disajikan pada tabel B. Pada tabel C adalah publikasi pada jurnal atau proceeding nasional dan internasional yang terindeks baik Scopus maupun WOS atau Web of Science. Lalu yang terakhir, tabel D adalah buku ajar atau buku referensi yang telah saya hasilkan yang dapat dilihat berikut ini. Mission statement saya adalah menjadi dosen profesional dengan pengalaman penelitian internasional lintas disiplin yang berfokus pada bidang lingkungan dan pariwisata berkelanjutan. Dengan dharma penelitian yang saya dedikasikan sebesar 50% dan bobot pengabdian kepada masyarakat 30% serta bobot pengajaran 20%. Ini terutama karena saya telah mendapatkan kesempatan melakukan penelitian sampai pada tingkat pasca doktoral di bidang psikologi lingkungan dengan hibah dari pemerintah Prancis untuk melakukan penelitian di sana pada tahun 2010. Di samping, saya juga mengajar di Politeknik yang lebih mengutamakan praktek lapangan daripada teori. Dalam melakukan penelitian, saya menggunakan pendekatan interdisipliner agar hasilnya lebih fungsional sesuai dengan semangat kampus merdeka yang mendorong dosen memiliki kemampuan akademik integratif agar dapat mengembangkan keilmuan secara lebih luas dan memiliki manfaat praktisnya. Khususnya sebagai dosen vokasional dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia dengan mengedepankan aspek lingkungan. Pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang saya terapkan, saya harapkan juga mampu menghasilkan joint research antara dosen dengan mahasiswa atau dosen dengan dosen, baik di lingkungan internal Politeknik dan atau bersama perguruan tinggi lainnya, di dalam maupun luar negeri yang memiliki peta jalan atau roadmap penelitian yang sejenis, dengan luaran publikasi pada jurnal ilmiah nasional dan atau internasional, serta hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, sebagaimana dinyatakan pada mission statement saya, fokus penelitian saya adalah lingkungan dan pariwisata berkelanjutan atau Environment and Sustainable Tourism, bidang kajian yang saya pikir selalu relevan di bidang ilmu pariwisata. Dan penelitian pasca doktoral saya terkait psikologi hijau di ruang publik adalah yang menurut saya paling fenomenal serta memiliki dampak besar di dunia akademik, karena selain melahirkan teori, juga menjadi rujukan akademik sebagaimana telah dikutip oleh sekitar 305 cendekiawan per 6 Juni 2022 di link Google Scholar tautan berikut. Penelitian tersebut mengungkapkan preferensi masyarakat Indonesia dan masyarakat Prancis terkait ruang terbuka hijau atau RTH dan membandingkan persepsi serta sikap pro lingkungan masyarakat negara maju dan negara berkembang, di mana hasilnya menunjukkan tingkat kebutuhan akan ruang hijau atau N-Green atau Need of Green Space di kedua negara. Data yang valid dari 356 orang Prancis di 7 kota dari Prancis Utara ke Prancis Selatan meliputi Strasbourg, Paris, Nancy, Bordeaux, Montpellier, Marseille, dan Nice.
serta 809 orang Indonesia di 9 kota dari barat ke timur, termasuk di dalamnya Medan, Lampung, Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Jayapura, turut ikut berpartisipasi dalam penelitian tersebut dengan mengisi kuesioner GPAPS atau VAPS dalam bahasa Prancisnya, yang mengukur kebutuhan akan ruang hijau dan didasarkan pada 3 cara pandang yang berbeda dalam mempersepsikan fungsi dari ruang publik, termasuk ruang-ruang publik kota yang sering menjadi destinasi pariwisata, yaitu 1. Fungsi untuk pengembangan mental, yang kedua, kebugaran fisik, dan yang ketiga, fungsi interaksi sosial. Nah, nilai N-Green yang tinggi mengindikasikan kebutuhan yang besar akan ruang hijau, dan nilai N-Green yang rendah berarti ruang hijau tidak terlalu dibutuhkan. Hasilnya, ada korelasi antara tingkat N-Green dan variabel-variabel demografis, serta perbedaan atau kesamaan pada kedua kelompok masyarakat. Temuan lainnya juga menunjukkan perbedaan terjadi antara orang Prancis Utara dan Prancis Selatan, di mana skala kota ternyata juga menghasilkan perbedaan yang signifikan. Di samping perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi atau TIK juga ikut mempengaruhi tingkat N-Green di kedua negara. Selain itu, saya juga mendapatkan kesempatan mendiseminasi hasil penelitian tersebut pada tingkat internasional di The Ninth Biennial Conference of Environmental Psychology di Eindhoven University, Belanda pada tahun 2011 dengan pendanaan sepenuhnya dari Dirjen Dikti atau Kemdikbud Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam daftar penelitian dan daftar publikasi ilmiah, saya juga telah menghasilkan 14 penelitian selama menjalani karir sebagai dosen, 6 sejak saya bergabung di Politeknik Internasional Bali atau PIB, dan 8 saat saya masih bergabung di perguruan tinggi lainnya. Di samping itu, ada 19 publikasi ilmiah yang telah saya hasilkan pada jurnal atau proceeding yang ber-ISSN, baik nasional maupun internasional. 2 artikel diantaranya dipublikasikan di IOP, Earth and Environmental Science, yang terindeks Scopus dan WOS atau Web of Science, dengan judul Comparative Study Perception on Sustainable Tourism of Urban and Rural Eco-Villages in Bali pada volume 704 nomor 1, dan Feasibility of Rooftop Solar PV Program for 9 Tourism Villages Towards Green Village Development in Bali yang dipublikasikan pada volume 1027 nomor 1. Lalu juga ada 2 artikel di Environmental Behavior Proceeding Journal atau EBPJ yang terindeks WOS dengan judul Balinese Perception Towards Healthy Green Hotel Implementation in Bali yang dipublikasikan pada volume 4 nomor 10, serta Visual Landscape Quality Relationship Towards Students Well-Being yang dipublikasikan pada volume 7 nomor 19. Lalu juga ada 1 artikel di Jurnal Arsitektur Spatium nomor 15
dan 16 Desember 2007 yang terindeks Scopus Q1 dan SCI dengan judul A Big Laboratory Name City. Saya juga telah menghasilkan 4 buah buku ajar lengkap dengan hakinya dan 3 buah tulisan dalam buku Bunga Rampai. 2 buku saya mendapatkan hibah penulisan buku ajar atau buku teks dikti, yaitu Psikologi Arsitektur Pengantar Kajian Lintas Disiplin pada tahun 2005 dan Psikologi Lingkungan Perkotaan pada tahun 2008. 1 buku lainnya yang berjudul Human Perception on Green Psychology in Public Spaces, A Comparison Study Between French and Indonesian Living in Cities, adalah hasil penelitian pascadoktoral yang dipublikasikan oleh penerbit Jerman, yaitu Lambert Publishing, yang dipasarkan secara global dan dapat ditemukan di Amazon.com, di mana buku versi bahasa Indonesianya dengan judul Theory and Green, mempertemukan psikologi hijau dan arsitektur hijau di ruang publik perkotaan, juga mendapatkan penghargaan Anugerah Pustaka tahun 2020 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada kategori buku arsitektur. Nah, buku Theory and Green tersebut sangat berguna untuk memberikan arahan pengembangan ruang publik bagi pemerintah kota maupun pemerintah daerah di Indonesia yang sering kali mengorbankan dan menghilangkan ruang terbuka hijau dalam pembangunan kotanya. Sehingga kota tidak lagi memberikan kesejahteraan bagi warga maupun bagi wisatawan, tetapi menjadi sumber masalah psikologis warga kota dan wisatawan. Kriminalitas, daerah kumuh, tawuran warga atau pelajar, merosotnya kualitas lingkungan hanyalah beberapa isu dari begitu banyak masalah yang timbul akibat ruang terbuka hijau yang hilang pada lanskap perkotaan dan tergantikan dengan hutan-hutan beton. Adapun untuk buku Bunga Rampai, saya memberikan kontribusi pada artikel berjudul The Philippines yang dimuat dalam buku IMPP atau International Manual for Planning Practice yang diterbitkan oleh ISOCAP, International Society of City and Regional Planners pada tahun 2008, dan juga tulisan yang berjudul The Riverfront Revisited, Opportunity for Revitalization yang dimuat dalam buku Bilbao La Vieja as a Space for Creative Economy, The 15th UNESCO YPP Report yang diterbitkan oleh ISOCAP dan UNESCO pada tahun 2006. Di samping itu, saya juga menjadi tim editor untuk buku sayembara desain arsitektur internasional yang berjudul Bali Art and Cultural Park dan diikuti oleh para arsitek dari seluruh Indonesia dan luar negeri pada tahun 2018. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembelajaran yang saya rancang pada bidang ilmu pariwisata harus didasarkan pada keberlanjutan lingkungan dan diharapkan akan selalu menghasilkan luaran, baik berupa buku dengan hak kekayaan intelektual atau haki dan atau artikel ilmiah di jurnal terindeks atau proceeding pada konferensi internasional. Saya telah memiliki 5 buah haki, yaitu 1. Hak cipta untuk buku Human Perception on Green Psychology in Public Space, A Comparative Study Between French and Indonesians Living in the Cities, dengan nomor registrasi 051668 pada tahun 2011. Lalu kemudian hak cipta untuk buku Psikologi Lingkungan Perkotaan dengan nomor registrasi 051669 juga pada tahun 2011. Hak cipta untuk buku Psikologi Arsitektur Pengantar Kajian Lintas Disiplin dengan nomor registrasi 05167 tahun 2011, dan juga hak cipta untuk buku Theory and Green mempertemukan psikologi hijau dan arsitektur di ruang publik perkotaan dengan nomor registrasi 000187 7259 tahun 2020, dan 1 hak cipta untuk desain arsitektur rumah sakit berbiaya rendah dengan nomor registrasi 073434 tahun 2015. Nah, demikian kegiatan penelitian dan hasil karya ilmiah saya. Silakan menikmati video dokumentasi penelitian saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan sejawat dosen sekalian. Terima kasih. Matur suksma.